Eh, Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas Indraya A, dari program studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya, tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi lembar kerja mahasiswa tentang biosintesis asam lemak, yang diampu oleh Bapak Dr. Andes, Madeskran MSc PhD, dan Ibu Dr. Dia Kartikasari MSI. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Altarik selaku moderator, dan rekan saya yaitu, Saya Nasyubrik Tirani. Saya Harisa Maksalini. baiklah, selamat menyaksikan. Oke, baiklah. Untuk pemaparan pertama akan disampaikan oleh Saudari Naswa Putri Ikhtiarani. Pada Saudari Naswa dipersilakan. Oksigen. Lemak tersusun dari gabungan gliserol dan asam lemak. Seluruh proses ini berlangsung dalam saluran pencernaan. Hasil akhir pemecahan lipid dari makanan adalah asam lemak dan gliserol. Jika sumber energi dari karbohidrat telah mencukupi, maka asam lemak mengalami esterifikasi, yaitu membentuk ester dengan gliserol menjadi trigliserida, sehingga cadangan energi dalam jangka panjang. Triacylglycerol dibentuk oleh reaksi dua molekul lemak asil KOA dengan gliserol 13 fosfat. Untuk membentuk asam fosfatidat, produk ini didefosforilasi menjadi diacylglycerol. Kemudian dialisasi oleh molekul ketiga lemak asil KOA untuk menghasilkan triacylglycerol. Hal ini didapat dari buku Pak Made dan juga Bu Gia. Selanjutnya, melalui pencetusan ide ini dapat kita ketahui bahwa hasil akhir pemecahan lipid dari makanan adalah asam lemak dan gliserol. Lemak terlebih bisa disebabkan karena asupan makanan yang tinggi kalori dan menumpuk dalam tubuh membentuk tumpukan lemak yang bisa membawa risiko kesehatan di masa depan. Juga bisa menyebabkan kekurangan nutrisi yang tidak seimbang pada tubuh. Membatasi asupan lemak secara ekstrim ternyata bisa melemahkan sistem kekebalan tubuh. Akibatnya, tubuh menjadi lebih mudah sakit. Hal ini disebabkan oleh tubuh memerlukan lemak untuk memproduksi molekul yang merangsang aktivitas sel kekebalan. Adapun pula, fungsi dari lemak yaitu untuk membantu tubuh dalam menyerap vitamin yang larut, seperti vitamin A, D, E, dan juga K. Jika tubuh kekurangan vitamin, hal ini dapat meningkatkan risiko sejumlah penyakit, yaitu salah satunya darah yang mengumpal di bawah kuku. Oleh karena itu, defisiensi lemak berpengaruh pada tubuh karena lemak penting untuk menyerap vitamin. Next slide akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Saudari Naswa atas pemaparan materinya. Baiklah, berikutnya adalah pemaparan materi tentang eh, skenario proses biosintesis lipid yang terjadi pada makhluk hidup yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sintesis asam lemak dimulai dengan pembentukan malonyl-CoA. Malonyl-CoA adalah molekul 3 karbon yang dibentuk dari asetil-CoA dan bikarbonat oleh enzim disebut asetil-CoA karboksilase. Dapat dilihat di tampilan slide tentang persamaan reaksinya. Asetil-CoA dalam sitoplasma terutama berasal dari asetil-CoA mitokondria. Hal ini disebabkan oleh mitokondria bagian dalam membran kedap terhadap asetil-CoA. Senyawa ini diekspor ke eksitoplasma melalui antar jemput sitrat malak yang berpasangan deasetilisasi di mitokondria dengan asetilasi di sitosol. Sintesis asam lemak dilakukan oleh sistem sintase asam lemak yang terdiri dari 7 enzim yang dihubungkan bersama dengan asil protein pembawa.
Kompleks ini ditemukan di dalam di sitoplasma. Asetil CoA dan malonyl CoA dihubungkan ke sintase dan ATP. Kemudian ada urutan transfer gugus asetil yang berjalan dengan total 7 kali untuk membentuk palmitoyl ACP, dari mana asam palmitat akhirnya dilepaskan. Adapun reaksi keseluruhan untuk sintesis asam palmitat dari asam asetil CoA adalah sebagai berikut, seperti tampilan di layar. Setiap penambahan rantai asil lemak yang menghasilkan ikatan ester yang membutuhkan masukan energi yang signifikan. Energi tersebut berasal dari reaksi hidrolisis ATP yang terkait untuk setiap penambahan rantai. Asam lemak ini kemudian digunakan untuk membentuk triasil gliserol dan disimpan dalam jaringan adiposa yang mengandung sebagian besar molekul penyimpan energi pada sebagian besar hewan. Triasil gliserol disintesis melalui reaksi rantai asil CoA lemak dengan gliserol 3-fosfat. Dua putaran reaksi ini menghasilkan diasil gliserol 3-fosfat atau asam fosfaditat. Setelah aksi fosfaditat fosfatase, asam fosfaditat diubah menjadi 1,2 diasil gliserol. Ini bereaksi dengan asil CoA lemak untuk membentuk triasil gliserol akhir. Dapat dilihat di tampilan gambar mengenai reaksi dari pembentukan biosintesis asam lemak tadi. Oke, baiklah. Selanjutnya juga masih dengan saya mengenai uh, kapan biosintesis triasil gliserol terjadi pada makhluk hidup. Uh, Ketika asupan nutrisi melebihi kebutuhan energi tubuh, asetil CoA yang dihasilkan oleh degradasi makanan dapat diubah menjadi asam lemak dan disimpan sebagai lemak. Kelebihan karbohidrat disimpan sebagai lemak pada banyak hewan untuk mengantisipasi periode kekurangan kalori, seperti kelaparan, hibernasi, dan lain-lain, dan untuk menyediakan energi sehingga dapat digunakan antara waktu makan pada hewan termasuk manusia. Lipogenesis mengubah kelebihan glukosa dan zat antara seperti pirufat, laktat, dan asetil CoA menjadi lemak, membantu fase anabolik siklus makan ini. Keadaan nutrisi organisme adalah faktor utama yang mengatur laju lipogenesis. Yang berikutnya, mengapa makhluk hidup membutuhkan kolesterol? Bagaimana proses pembentukan kolesterol pada makhluk hidup? Kolesterol disintesis de novo dalam hati dan sel epitel usus dan juga berasal dari lipid makanan. Adapun gambar reaksi dari pembentukan kolesterol atau biosintesis kolesterol. Adapun langkah-langkahnya yang pertama itu langkah 1 biosintesis mevalonat. Langkah kedua yaitu pembentukan unit isoprenoid. Langkah ketiga adalah 6 unit isoprenoid membentuk squalen. Langkah keempat pembentukan lanosterol. Langkah kelima pembentukan kolesterol. Pembentukan kolesterol dari lanosterol terjadi di dalam membran retikulum endoplasma dan menyebabkan perubahan dalam inti steroid dan rantai samping. Gugus metil pada C14 dan C4 dihilangkan untuk membentuk 14 desmetil lanosterol dan kemudian dimosterol. Ikatan langkah pada C8, C9 kemudian dipindahkan ke C5, C6 dalam 2 langkah membentuk dimosterol. Akhirnya ikatan langkah rantai samping berkurang dan menghasilkan kolesterol. Oke, baiklah. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh Saudari Harisa Maksalini. Kepada Saudari Harisa dipersilakan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana pengaturan biosintesis triasilgliserol pada makhluk hidup. Nah, lipogenesis diatur pada tahap asetil CoA karboksilase langkah oleh pengubah alosetrik, fosforilasi atau defosforilasi, dan induksi dan represi enzim sintesis. Sitrat menghasilkan enzim dan asil CoA rantai panjang menghambat aktivitasnya. Insulin mengaktifkan asetil CoA karboksilase dengan glukagon dan epinefrin memiliki aksi yang berlawanan. Selanjutnya, apa yang akan terjadi pada makhluk hidup jika ada kelainan dalam mekanisme sintesis triasilgliserol? Diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit berupa gangguan metabolisme yang disebabkan oleh defisiensi sekresi insulin, resistensi insulin, atau gabungan kedua penyebab tersebut. Gangguan metabolisme yang terjadi dapat
berupa gangguan metabolisme primer dan gangguan metabolisme sekunder. Gangguan metabolisme primer yang terjadi adalah gangguan metabolisme karbohidrat, sedangkan satu gangguan metabolisme sekunder yang terjadi adalah gangguan metabolisme lipid, khususnya metabolisme triasil gliserol. Glukosa dalam tubuh dapat berasal dari makanan dan sintesis glukosa endogen. Glukosa yang berasal dari makanan pertama akan masuk ke dalam sel, selanjutnya glukosa mengalami fosforilasi oleh suatu heksokinase menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, selanjutnya glukosa 6-fosfat dimasukkan ke dalam jalur metabolik. Jalur metabolik tersebut adalah jalur glukolisis dan jalur pentosa fosfat. Sintesis glukosa endogen terjadi melalui proses gluconeogenesis. Kelebihan glukosa akan disimpan dalam bentuk glikogen. Pada penderita diabetes akan terjadi gangguan metabolisme glukosa akibat defisiensi sekresi insulin, resistensi, atau gabungan keduanya. Hal ini mengakibatkan terjadinya peningkatan sintesis glukosa endogen melalui proses gluconeogenesis, penurunan glikolisis, penurunan sintesis glikogen, dan peningkatan katabolisme glikogen. Triasilgliserol dalam tubuh dapat berasal dari makanan yang disintesis dalam tubuh. Triasilgliserol makanan dikemas dalam kilomikron. Triasilgliserol hasil sintesis dikemas dalam very low density lipoprotein. Kedua triasilgliserol ini akan diedarkan dalam tubuh. Pada keadaan energi sel rendah triasilgliserol akan dihidrolisis menjadi asam lemak, selanjutnya menjadi beta oksidasi menghasilkan energi. Kelebihan triasilgliserol akan disimpan dalam jaringan adipose. Pada penderita diabetes mellitus terjadi gangguan metabolisme triasilgliserol karena adanya defisiensi sekresi insulin, resistensi, atau gabungan keduanya tadi. Nah, gangguan tersebut dapat berupa peningkatan lipolisis jaringan adiposa dan penurunan katabolisme kilomikron serta very low density lipoprotein. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Saudari Harisma Salimi yang menyampaikan pemaparan terakhir atau materi biosintesis asam lemak ini. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami mengenai biosintesis asam lemak ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.